sambil katakan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 698 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini 14 Februari tahun 2021. Ramalan pertama bagian umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomini. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Tertulis dalam Mazmur 31 ayat 3b. Dengan topik hamba Tuhan yang setia. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan belum meredahnya pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker baik dalam gedung maupun di luar gedung gereja, mencuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Dan setelah ibadah selesai, dimohon untuk langsung pulang. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. 3. Pelayanan pendeta fungsional.
Pada hari ini Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Porisman TN Lubis STH melayani firman di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 4. Warta pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Bonardo David Simatupang Eskom, putra Bapak Waludin Simatupang, Inang Albine Herawati Guru Raja Bunduk, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBK, alamat Jalan Tulupuli 3 nomor 19 Makassar, masuk wilayah 4. Dengan tunangannya Desi Mary Christine Boru Pasaribu AMD PJK, putri Bapak Lambok Pasaribu, Inang Rismawati Boru Situmorang, Jemaat HKBP Pamembusan Resort Pamembusan, Distrik 4 Toba, Kecamatan Porsea, Toba Samosir, alamat Pamembusan, Kecamatan Porsea. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari pukul 9.00 WIB. Tempat Gereja HKBP Pamembusan, Resort Pamembusan, alamat Kecamatan Porsea, Toba Porsea. Tuhan memberkati rencana putra putrinya. Yang kelima, jemaat baru. Hari ini Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021, Gereja HKBP Makassar telah menerima menjadi jemaat penuh 2 keluarga yang selama 4 bulan menjadi jemaat berguru di HKBP Makassar, dan pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 telah diterima di hadapan Pak Halado pada saat sermon Pak Halado, yaitu 1. Keluarga Rokaya Samson Naibaho SE Inang Bulan Mercy Boru Pasaribu dengan 4 orang anak. 1. Gedeon Ramos Naibaho. 2. Jessica Esther Boru Naibaho. 3. Krishna H. Naibaho. 4. Triverina Dorbasa Boru Naibaho. Mereka datang dari GPDI Jemaat Antam dan sekarang bertempat tinggal di Giri Romang Dalam 5, Blok 1, nomor 23, Makassar, masuk wilayah 6. 2. Keluarga Bapak Daniel Jurasuki Sianipar, Inang Novi Girniawati dengan 2 orang anak. 1. Franz Immanuel Sianipar. 2. Amaureisa Natania Boru Sianipar. Mereka datang dari Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Hosanna Fellowship Makassar yang bertempat tinggal di Pesona Barombong Indah, Blok AK nomor 10 Makassar, masuk wilayah 1. 6. Mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah live streaming. Berhubung sampai saat ini anak-anak sekolah minggu masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. Dengan ini kami mohon kepada para orang tua supaya tetap mendampingi anak-anak pada saat ibadah. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 7. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang Inang KR Boru Simanjuntak. 2. Mario Bintang Simanjuntak. 3. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 4. SE Sinaga. 5. Barulian Boru Pasaribu. 6. Nyonya CJ Sipayung E. Boru Nabi Dukulu. 7. Nyonya Situa Petranus M. Sinaga MBA. 8. Insinyur TMP Setialaan. 9. Nyonya Manurung Boru Sinura. 10. Nyonya Situade Pangaribuan SA Boru Hutahayan. 11. Situa PRM Sinaga. 12. KH Manurung. 13. Nyonya W. Naibaho K. Boru Pasaribu. 14. A. Siregar. 15. Nyonya T. Sitangkang N. Boru Huta Barat. 16.
Nyonya BP Sinaga L. Borusianipa. 17. Nyonya J. Situmorang M. Borusinaga. 18. Insinyur M. Simatupang. 19. Nyonya R. Simanjuntak R. Borusinura. 20. S. Sitorus. 21. Nyonya DPS Tambunan MRR Boru Intumis. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari tahun 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 7 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. 9. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 Februari tahun 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 10. Tona Rapat Distrik. Setelah warga jemaat ini akan dibacakan Tona Rapat Distrik 17 IBT tahun 2021 kepada jemaat HKBP Makassar. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantaraan pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Tona Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja dan pemilik gereja atas terlaksananya Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 9 sampai dengan 11 Februari tahun 2021 yang bertempat di Hotel Holiday Inn Express Surabaya. Sinode ini dihadiri oleh 53 orang dan 3 orang secara virtual di bawah terang. Tema: Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan subtema: di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Dalam suasana sukacita dan penuh persaudaraan, meski dengan sikap dan tetap ekstra kepada sehubungan dengan pandemi COVID-19, Sinode Distrik berjalan dengan baik. Sinode ini juga telah menetapkan program kerja dan anggaran distrik tahun 2021 dengan mengacu kepada tema yang telah ditetapkan oleh pimpinan HKBP bahwa di tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan. Sebagai upaya untuk mencapai visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, dengan tema ini Gereja HKBP disegarkan kembali tentang penugasan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Hal ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi murid-muridnya. Tahun pemberdayaan ini menjadi momentum bagi gereja untuk memperlengkapi sekaligus memberdayakan seluruh pelayanan penuh waktu, Barkalado, dan seluruh warga jemaat untuk mempersembahkan talenta, kemampuan dan potensi demi pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, Gereja HKBP membutuhkan transformasi dari dalam dirinya sehingga mampu menjawab berbagai tantangan di setiap aras pelayanan. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan gereja perlu tampil lebih gesit, terampil, dan berkualitas, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang menyentuh kebutuhan keluarga jemaat, sehingga pertumbuhan rohani dapat meningkat serta
menjadi unggul dalam tugas panggilan gereja. Seluruh pelayanan di masa pandemi ini akan tetap mengedepankan protokol kesehatan sehingga gereja menjadi pioner dalam mendukung memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sinode distrik bergumuli tentang dana pensiun dan berupaya mencari solusi agar hutang dana pensiun sebesar 116 miliar dapat diselesaikan dalam periode ini dengan meminta keterlibatan seluruh warga jemaat HKBP. Mengingat pesan tanggung jawab yang harus diselesaikan, Sinode distrik juga menggumuli pengembangan pelayanan melalui sinding ke daerah-daerah seluruh wilayah distrik 17 IPT yang belum terjangkau hingga saat ini. HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah menetapkan pelaksanaan rapat pendeta distrik. Yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Resort Kupang di bulan Juli tahun 2021. Sinode distrik untuk program kerja dan anggaran belanja distrik tahun 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 November tahun 2021, serta menetapkan HKBP Resort Bali sebagai tuan rumah. Sehubungan dengan itu, Sinode mengajak seluruh warga dan majelis jemaat HKBP untuk tidak jemu-jemu mendoakan agar semua hasil Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur diberkati Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Demikianlah pola Sinode Distrik ini kami sampaikan kepada saudara semuanya. Doa kami, Tuhan pemilik gereja itu menyertai dan membimbing semua gerejanya dalam seluruh arah-arahan perjalanan pelayanannya di dunia ini. Surabaya, 11 Februari tahun 2021, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MPH. Bagian Romawi kedua, bagian keuangan, warta keuangan penerimaan dan pengeluaran, dan satu akhir bertanggal 13 Februari tahun 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita bernyanyi dari buku EP nomor 766 ayat yang pertama dan selanjutnya.
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan disapa oleh firman-Nya pada Minggu Ekstomi kali ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat 6. Mari persiapkan Alkitab kita, saya akan bahasakan buat kita semua. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang kiranya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Panggilan remaja dan nabi sebelum, tema minggu kita adalah hamba Tuhan yang setia. Faktanya memang ketika lagunya Pendeta Wilhelmus Latumahina almarhum dikumandangkan, apalagi dinyanyikan dengan penuh semangat, maka seakan-akan kita ini dibawa oleh satu arus yang tidak bisa dihempang untuk betul-betul terjun di dalam satu pelayanan yang luar biasa. Hidup ini adalah interturu. Langsung ada semangat yang luar biasa berapi-api dan seakan-akan memang tidak ada waktu tanpa melayani. Itulah semangat lagu itu, dan mungkin itulah dorongan dari pendeta almarhum untuk menciptakan lagu tersebut. Tapi amanah, buku MD kita juga tidak ketinggalan untuk memberikan semangat di dalam pelayanan melalui jaminan penyertaan Kristus. Mari kita persiapkan dulu buku MD 298, ya, 298. Langganda las nang gogoki dumho utanda Tuhan ki. Benarkah? Hidup ini adalah kesempatan
kapanpun harus melayani, benarkah? Tohono boleh tetap Kristus hitam bagubukta doh lasti rohata semangatnya tidak akan pernah kendur. Ada fakta nak kamanginan memang itu nambui tarang kita ini. Dan ini yang mau kita hadapi sekarang. Di dok Nabi Yusuf, orang pintar mengatakan semakin tinggi pohon semakin kuat angin yang harus dihadapi. Itu berlaku sejak ini. Lam tipu jabatan, lam gudang pelayanan yang semakin baik kita rencanakan, maka tantangannya juga akan semakin berat. Amin. Ayah adalah kurang kepemimpinan di negara luar biasa, 51% Freeport, luar biasa. Ini juga ada program strategis daripada nasional, salah satunya adalah untuk membuat food estate. Kona musema tu bangsota ya, kumbang kasut hutan. 60.000 hektar direncanakan, luar biasa. Tapi apakah ini benar-benar menuai sukacita untuk semua orang? Ternyata masih banyak kritik. Masih banyak orang yang protes. Kalau hanya kritik itu bagus, membangun. Tetapi ada yang menghujat dari kelompok-kelompok yang tidak senang dan mungkin tidak siap untuk bersaing dengan beliau. Itulah kenyataan dalam kehidupan ini amanginan remaja dan anak sebelum. Sehingga sering orang menjadi pesimis mengatakan, lu jero HP mengulang mendengar. Ternyata sulit untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Tetapi itulah sekarang yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kalau presiden kita sampai dalam satu kesimpulan yang mengatakan, saya tidak tahu di sini dan semua sudah tahu. Kalau masih ada yang bermain, saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Paulus sudah pakai gigit-gigit. Dan perlu harapan lipat. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan kami melaksanakan pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati dan berlalu. Itulah yang membedakan Paulus dengan rasul-rasul yang lain. Karena kemurahannya kami mendapatkan pelayanan ini. Syukur. Siapa yang disebut dengan pelayan? Kalau tema kita mengatakan hamba Tuhan yang setia, siapakah sebenarnya yang disebut sebagai hamba Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 11 jelas mengatakan di sini, kamu adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa milik Allah, yang dipanggil untuk memberitakan semua perbuatannya. Dipanggil dalam kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib. Sarupan kita amanah pendeta simpul dan yang berkumpul di sini. Semua kita adalah hamba Tuhan. Yang membedakannya adalah bagaimana kita mengenal siapa yang mengutus kita dan bagaimana kita merespon penutusan itu sendiri. Dan berbiaya kita di lupa di debata. Tidak ada hebatnya pendeta simpul dia dan yang lain. Selama dia mengenal panggilan dan merespon dengan baik panggilan itu sendiri. Itulah yang kita lihat dari Rasul Paulus ini. Tamu Todok Kamangina tidak pernah ada terbersit dalam diri Rasul Paulus bahwa dia akan menjadi hamba Kristus. Takihan caranya. Sejarah sudah kita lihat bahwa tadinya juga Pangalele dia mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi karena kemurahan Tuhan itu yang disaksikan di sini. Tuhan menangkap dia dan menerima dia sebagai pengikutnya. Itulah yang dikenal oleh Rasul Paulus. Dia mengenal yang menangkap dia itu adalah oknum atau Tuhan yang bermurah. Betul, dia ahli teologi. Betul, dia ahli Taurat. Betul, dia ahli Perjanjian Lama. Tetapi itu tidak cukup menjadi modal sebagai pemerintah Injil. Dan inilah sebenarnya yang ditentang oleh jemaat Roma, terlebih rabi-rabi atau guru-guru palsu. Kenapa? Rasul Paulus bukan satu daripada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Karena itu kredibilitas dari pertanyaan. Kemudian Rasul Paulus memang pintar tetapi untuk berkhotbah.
kemampuannya di bawah daripada rasul-rasul yang ada di Korintus itu. Sangat menyakitkan amanat sebenarnya. Paulus dengan ketulusan hatinya, oleh karena pengenalannya kepada Kristus dan diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus memberikan tanda mujizat, mempersaksikan siapa sebenarnya sang juru selamat, tetapi masih tetap harus dihujat. Kemanapun Rasul Paulus memberitakan Injil, selalu ada rasul-rasul sesat yang ingin menghancurkan penginjilan daripada Rasul Paulus itu. Mau kita mengayomi nama Tuhan pakai lalaki. Kalau kita melaksanakan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus ini, bagaimana sikap kita? Belum lagi dia harus mengalami banyak kesulitan, dihempaskan oleh badai, sakit penyakit, dipatuk ular. Luar biasa penderitaan Rasul Paulus. Tapi kesaksian Rasul Paulus ini kiranya menjadi kesaksian dari kita juga. 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan di sana, karena itu saya senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam kepahitan, di dalam penindasan dan kesesakan oleh karena dia. Yang ada Rasul Paulus senang, rela dalam penindasan. Coba menemukan manusia bagaimana? Siapa yang mau susah? Tetapi yang di bawah di sana dituliskan, sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Bagaimana kita mengartikan itu? Ternyata Rasul Paulus dalam pengalamannya ketika dia menjalani semua penderitaan kesesakan itu hingga sampai kepada titik nadi yang terakhir, di sanalah dia merasakan suatu pengalaman yang baru. Ada satu persoalan yang besar, secara logika sulit untuk dipecahkan, tapi pada saat itulah ada kesempatan emas bagi dia melihat Tuhan menyelesaikan persoalan itu dengan keajaiban yang luar biasa. Amanginan, ternyata pelajarannya buat kita. Suatu walau kita menyerah, sebesar apapun tantangan dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan mau menunjukkan kepada kita bagaimana dia berkarya keluar daripada setiap persoalan. Ada yang mulia memang king itu dan perjulun di pulau. Laskar sangat bersyukur pada minggu hari ini kita boleh hadir di sini, sudah boleh membentengi rasa ketakutan kita. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu yang akan 2 minggu depan lagi kita harus buka ibadah bahasa Indonesia. Karena apa sebenarnya yang harus COVID-19 itu nyata ada? Pasti ada. Tidak bisa kita untuk mengatakan tidak ada. Tetapi orang pintar juga memprediksi mungkin sampai 2 tahun ini juga kita harus bisa berdamai dengan COVID seperti yang dikatakan oleh Presiden. Apa sikap kita? Bagaimana kita menciptakan satu bentuk persekutuan pelayanan dalam situasi seperti itu? Tapi puji syukur sekarang boleh kita hadir di sini karena kita yakin seyakin-yakinnya sebesar apapun persoalan tantangan apapun yang kita hadapi, kalau kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan, dialah penguasa atas segalanya. Kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun persoalan yang sedang menimpa kita. Abang Inan, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus tetap bertekad. Kami tidak tawar hati dan merendah-rendah kata-kata. Dan kami juga tidak akan menyelewengkan. Jelas rasul palsu itu telah memfitnah dia bahwa dia tidak layak menjadi palsu. Dan hidup biasa sebenarnya mulai fitnah Allah kita, atau seorang kita juga mau memfitnah. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Paulus rela ditimbang, dihakimi di depan jemaat demi nama Allah. Itulah Rasul Paulus. Amanginan, apa istimewanya Paulus itu? Paulus mengenal siapa yang memanggil dia dan dia setia kepada panggilan itu. Pelayan harus tunduk kepada siapa yang memberikan perintah itu. Kalau melihat susahnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus, pasti dia sudah mundur. Tetapi dia tahu bahwa yang memberikan perintah kepada dia itu lebih daripada setiap kuasa yang ada di dunia ini. Alamiah,
kembali seperti saya katakan tadi, kita sama di hadapan Tuhan. Kita hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pasti tantangan akan datang, pasti godaan akan datang, cercaan, fitnah pasti akan datang dalam kehidupan kita. So, apakah kita harus mundur? Apakah kita harus menyerah? Ada seorang guru sekolah minggu atau yang menciptakan lagu untuk sekolah minggu, Nettie Talbot, ya. Dan itu lagunya akhirnya diadopsi menjadi Kidung Jemaat 424 dan menjadi buku ND 720. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Coba kita nyanyi dulu 720 buku ND, kemudian nanti bahasa Indonesia Kidung Jemaat 424. Anda dan saya adalah sama-sama hamba Tuhan. Seperti saya katakan tadi, hanya dibedakan bagaimana kita mengenal dan setia kepada panggilannya. Idoli igil Yesus naik marsinonda bersinar dan bersinar. Memang amanginan, nah kita kasih hidup jelas di sini. Kalau firman itu masih tertutup, itu hanya kepada mereka yang dibutakan oleh ilah-ilah di dunia. Sampai kapanpun pasti ada yang akan menolak firman itu. Tetapi itu bukan urusan kita dan urusan pula dia mengenal. Mulai Tuhan kami sendiri, mulai Tuhan parokan, mulai Tuhan dikengkong, mulai Tuhan dia kuliah entah pembangunan, entah apapun itu peran di tengah-tengah gereja untuk memuliakan nama Tuhan di dalam firman-Nya. Gagal atau berhasil bukan urusan kita, selama kita mau memberitakan itu, karena pengenalan kita akan cahaya kemuliaan Kristus. Sampai sekarang musuhnya Kristus itu masih selalu mengatakan bahwa Kristus tidak pernah mati, Kristus tidak pernah bangkit, selalu berdebat keberadaan Kristus sampai sekarang. Tetapi itu bukan urusan kita. Kita yang mengenal cahaya kemuliaan Allah dalam Kristus, kita harus saksikan itu dalam kehidupan kita sekarang. Tidak masih dan lutai. Stanley Jones pernah mewawancarai Mahatma Gandhi. Puasa. Kenapa? Kenapa kau yang sering mengutip Matius 5-7 di dalam pidatomu, tetapi kau tidak mau jadi orang Kristen? Kenapa kau sepertinya menolak untuk menjadi muridnya? Mahatma Gandhi bilang, saya tidak benci Kristus,
Saya tidak menolak Kristus. Saya kagum dengan Kristus. Saya suka dengan Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Seandainya orang Kristen itu melakukan karakter Kristus yang ada di kita, maka seluruh India sudah menjadi orang Kristen sampai sekarang. Itu mengingatkan kita amalan. Ternyata mungkin kita adalah hamba Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan identitas sebagai hamba Tuhan. Firman ini mau mengingatkan Paulus di dalam kerendahan dan semangatnya. Terima kasih, mau lihat emang di Tuhan Yesus, karena kemurahannya telah memilih kami menjadi pelayan dan kami tidak tawaran. Hanya karena pengenalan kita siapa Kristus dan ketaatan kita akan perintahnya yang memampukan kita untuk tidak tawar hati atau marnaloja lawan parentanya Tuhan Yesus di mulutnya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan panggilan firman Tuhan pada minggu hari ini adalah hamba Tuhan yang setia. Kita akan disebut sebagai hamba Tuhan yang setia ketika kita benar-benar mengenal siapa yang mengutus kita dan setia kepada panggilannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sungguh cahaya kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kami. Kuasa kebangkitan yang telah menyelamatkan kami kiranya menjadi berita kesukaan yang harus kami sampaikan sampai ke ujung dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini dan sampai ujung dunia menerima keselamatan yang Tuhan bawa ke dunia ini. Terima kasih untuk firman ini. Kiranya semangat Rasul Paulus yang tidak tawar hati menjadi semangat kami juga, terlebih jemaatmu yang hadir di sini yang juga adalah hamba-hamba Tuhan, supaya kami semua menjadi hamba yang setia, mengenal panggilan dan menaati seluruh perintah Tuhan untuk memberitakan Injil di mana kami boleh berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami sehingga hikmat surgawi tetap bernama atas kami, memampukan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang semakin memberikan semangat baru buat kami untuk tetap mempertahankan persekutuan yang kudus di tengah-tengah gereja. Kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 yang sungguh berbahaya tidak menyurutkan semangat kami, karena kami sadar bahwa sebesar apapun tantangan, selama kami bersama Tuhan, kami akan bisa melampauinya. Karena itu tolong Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kesulitan demi kesulitan boleh kami atasi dengan penuh semangat dan sukacita. Terpujilah nama-Mu untuk semua program kerja yang sekalipun tidak bisa kami laksanakan dengan baik, tapi yakin dan percaya sukacita kami tidak berkurang karena Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua umur panjang yang Tuhan izinkan buat jemaat-Mu. Biarlah itu menjadi kesukaan pribadi lepas pribadi, dan Tuhan ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan semakin mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada jemaat-Mu. Memang di masa pandemi ini banyak kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi ketika Tuhan ajar kami untuk tetap bergandengan tangan, saling menolong, saling memberikan informasi, maka kesulitan demi kesulitan boleh kami atasi. Terima kasih Bapa di surga untuk jemaat baru yang boleh Tuhan tetapkan di gereja ini, keluarga Naibahu dan keluarga Sianipar. Biarlah kiranya mereka menjadi jemaat yang senantiasa setia kepada Engkau dan dapat mengikuti persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu dengan baik. Biarlah Engkau berkati keluarga ini, berikan hikmat surgawi
supaya mereka boleh bersekutu dengan baik bersama-sama dengan jemaat yang ada di gereja. Bapak yang baik, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang hingga saat ini menjalani pemulihan oleh sakit penyakit. Ajar saudara kami itu Tuhan supaya tetap setia kepada Engkau, supaya senantiasa hanya mengandalkan kasih setiamu, supaya hanya bersandar kepada kuasa Tuhan saja, yakin dan percaya kelak masih boleh dipulihkan dan bisa bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Bapa di surga untuk Sidoni Distrik yang boleh berjalan dengan baik, yang telah melahirkan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2021 dan itu akan diikuti di tingkat nasional maupun hurian. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama kami, apapun yang akan kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan dosa pelanggaran kami yang mungkin kami laksanakan, kami lakukan oleh karena kekurang sadaran kami, karena kami mungkin tidak mampu menahan godaan-godaan yang selalu menimpa dalam kehidupan kami. Kiranya kami masih layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Jesus,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu membentengaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Estomihi, kiranya kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Allah penuhi hutan, damai senang rohani, saya ora salah
Yesus kau